Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas makanan penyelamat ginjal. Nah, untuk Anda yang mungkin saat ini fungsi ginjalnya menurun atau terganggu, yang paling sering itu karena diabetes. Ya, komplikasinya itu salah satunya menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal itu biasanya kita ukur ada namanya GFR. Ada ureum, ada kreatinin. Kalau ureum kreatininnya naik, itu biasanya ada injury atau ada kerusakan yang sedang terjadi atau akut atau sedang terjadi gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomong gagal ginjal yang kronik, itu biasanya kita pakai patokannya fungsi ginjal, dan fungsi ginjal itu diukur dengan laju filtrasi glomerulus atau GFR. Dan angkanya itu 1 sampai 100 ya. Kalau GFR estimasi itu bisa di atas 100 ya, masih normal. Nah, normalnya memang GFR itu di atas 60. Kalau di bawah 60 sudah bisa dikatakan sebagai penurunan fungsi ginjal yang kronis, apalagi kalau sudah bertahan lebih dari 3 bulan. Jadi kalau misalkan penurunannya baru sebentar, ya itu ada kemungkinan kita bisa mereverse atau mengembalikan fungsinya ke seperti semula atau di atas 60. Nah, kalau sudah lebih dari 3 bulan, ada kemungkinan komplikasi gagal ginjalnya sudah kronis atau sudah sulit untuk dikembalikan. Nah, ternyata orang yang punya gagal ginjal kronis ini jutaan orang ya, tidak hanya sedikit ya, tapi banyak, terutama kalau Anda punya diabetes. Jadi kalau Anda saat ini fungsi ginjalnya menurun atau saat ini Anda diabetes, lalu tidak tahu nih sekarang fungsi ginjal saya sudah menurun atau masih bagus, sebaiknya diperiksa ya setahun sekali paling enggak, atau paling enggak barengan sama ketika periksa A1C rutin ya. Nah, kabar baiknya ya, kalaupun yang tadi misalkan sementara yang GFR-nya hanya turun kurang dari 3 bulan, itu bisa kita kembalikan supaya bisa di atas 60 ya, itu bisa reverse. Tapi kalau sudah terjadi kronis, maksudnya sudah permanen gitu ya, kerusakannya sudah gagal ginjal kronis, itu kabar baiknya bisa di stop. Maksudnya tidak jauh lebih rendah lagi penurunannya. Nah, kalau yang namanya fungsi ginjal turun terus, apalagi kalau laju filtrasinya atau GFR-nya di bawah 15, itu sudah gagal ginjal yang sangat berat ya. Di bawah 30 aja sudah mulai keluar banyak gejala, sesek, gatel ya, bengkak-bengkak dan sebagainya. Nah, kalau di bawah 15 itu biasanya harus cuci darah ya, karena tidak bisa ginjalnya sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan fungsinya, yaitu menyaring darah. Nah, itu tadi kabar baiknya ya, bisa di stop supaya tidak tambah turun atau bisa dikembalikan seperti semula. Jadi ada harapan untuk Anda yang sekarang mungkin fungsi ginjalnya sedang menurun. Caranya gimana? Caranya dengan satu, mengubah gaya hidup. Apa itu? Satu, pola makan terutama ya. Yang kedua, aktivitas. Dengan meningkatkan aktivitas, lebih banyak olahraga, tentu fungsi ginjal bisa dibantu ya. Pola makan apalagi ya. Makan yang benar, yang tepat, yang akan kita bahas sebentar lagi, itu sangat mempengaruhi fungsi ginjal. Kemudian istirahat cukup dan minum yang cukup. Nah, sekarang kita pahami dulu fungsi ginjal itu apa. Jadi fungsi ginjal itu satu, untuk menyaring limbah dan cairan dari darah. Yang kedua, menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan. Jadi kalau darah kita itu seperti tubuh kita seperti akuarium, dan sel-sel tubuh kita itu seperti ikan yang berenang di air. Nah, airnya kalau kotor itu tidak difilter, tidak disaring, lama-lama ikan yang ada di dalam akuarium akan mati. Nah, seperti juga sel kita, ya, darah, kemudian cairan-cairan antar sel itu perlu disaring, perlu difilter, ya. Jadi fungsinya ginjal adalah sebagai filter supaya tetap bersih gitu ya. Nah, selain tadi fungsinya menyaring, juga menjaga keseimbangan elektrolit dan cairan. Jadi kalau fungsi ginjalnya turun, cairan di dalam tubuh kita jadi kotor. Kedua, elektrolitnya jadi berantakan. Ya, ada gejala macam-macam pasti. Nah, kemudian yang fungsi ketiga adalah stres yang kronis itu bisa merusak ginjal. Apa aja stres kronis? Satu, bisa stres fisik ya, seperti misalkan tensinya selalu tinggi atau gula darah selalu tinggi pada diabetes ya. Yang berikutnya adalah stres psikologis, itu juga bisa, karena stres psikologis itu meningkatkan hormon-hormon stres, namanya kortisol, kemudian adrenalin ya, kemudian ada hormon-hormon lainnya yang menyebabkan
ginjal itu mengalami beban yang sangat berat, apalagi kalau stresnya berlarut-larut. Nah, kita udah tahu ginjal itu apa, fungsinya apa, kemudian tadi bisa turun, terutama kalau diabetes. Nah, tadi terus bisa di stop atau bisa di reverse atau dikembalikan fungsinya seperti semula. Ya, salah satunya adalah dengan mengubah pola makan. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah minum. Nah, kenapa? Karena air sangat penting untuk membantu ginjal melakukan tugasnya. Satu, menyaring darah. Dua, menjaga keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, supaya stres tidak terlalu tinggi. Ya, kenapa? Air penting karena membersihkan toksin. Ya, anggaplah tubuh kita itu seperti akuarium. Kalau terlalu kotor, ya terlalu pekat, ya filternya cepat rusak. Ya, jadi supaya tidak terlalu pekat, kita harus terus menambah cairannya supaya kerja filternya tidak terlalu berat. Nah, boleh ditambah air, ya itu air putih sebaiknya, yang air putih benar-benar tidak dicampur dengan apapun, ya bukan teh, bukan kopi, dan bukan susu gitu ya. Nah, tapi boleh juga ditambah dengan buah-buahan yang ramah ginjal, contohnya timun atau lemon yang biasa kita bilang sebagai infused water gitu ya, ditaruh di kulkas, ya dipotong-potong buahnya, ditaruh kulkas, dibiarkan semalaman, itu juga boleh. Yang kedua adalah memperbanyak sayuran hijau. Nah, sayuran hijau itu bisa macam-macam, tapi usahakan semakin gelap itu semakin bagus karena makin banyak antioksidannya. Ya, contohnya bayam, kemudian brokoli, kemudian kale, ya. Yang makin gelap makin bagus. Tadi makin gelap makin banyak antioksidannya. Nah, antioksidan ini penting karena akan melawan radikal bebas. Radikal bebas ini yang menyebabkan stres di dalam ginjal. Nah, kalau ginjal makin banyak stres, makin banyak peradangan, itu makin turun fungsinya, makin rusak selnya, makin turun fungsinya. Nah, kita mengurangi beban dari inflamasi di ginjal ini dengan menambah antioksidan. Nah, selain dia membantu mengurangi peradangan, juga dia sumber vitamin dan mineral yang membantu pemulihan fungsi sel, tidak hanya sel ginjal, tapi sel-sel di seluruh tubuh. Nah, sayuran hijau juga mengandung kalium dan magnesium. Tadi kita sudah bahas, ginjal itu salah satu yang menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Nah, biasanya yang kurang itu adalah kalium, kemudian magnesium. Nah, ini bisa digantikan dari sayuran hijau yang kita makan. Nah, berikutnya adalah buah. Buah apa? Tapi tidak semua buah bagus untuk ginjal. Yang terbaik untuk ginjal adalah, sudah ada penelitiannya, buah beri karena mengandung antosianin. Kemudian antosianin itu adalah antioksidan juga. Jadi prinsipnya adalah memperbanyak antioksidan, mengurangi peradangan, karena semakin kita mengurangi peradangan, sel-selnya tidak cepat rusak dan bisa memulihkan diri sendiri. Contohnya buah beri kayak blueberry, cranberry, strawberry, ya blackberry gitu ya. Kemudian mengurangi peradangan dan stres oksidatif pada ginjal tadi fungsinya. Nah, sayur udah, buah udah. Nah, sekarang asam lemak omega 3 yang terutama bisa kita dapat di ikan yang berlemak. Contohnya salmon, kemudian sarden, tuna, tongkol, kembung, patin. Nah, ini ikan impor maupun ikan lokal juga ada yang mengandung omega 3. Kenapa omega 3? Karena omega 3 itu punya sifat antiinflamasi. Lagi-lagi kita mengurangi peradangan di ginjal, ya, supaya perburukan ginjal itu tidak makin berat, ya, supaya dia bisa memulihkan sel-selnya sendiri. Nah, jangan lupa supaya omega 3 kita cukup, makan yang ikan yang berlemak, ya. Kalau kurang boleh pakai suplemen. Nah, ikan udah. Nah, berikutnya adalah biji-bijian. Nah, biji-bijian utuh itu bagus karena mengandung banyak vitamin, mineral, dan lain-lain. Nah, biji-bijian itu bisa kita dapat dari nasi. Kemudian tapi nasinya yang sebaiknya nasi coklat, ya. Kemudian quinoa. Kemudian kalau roti, pilihlah roti yang gandum utuh, kaya serat, karena mengandung banyak biji-bijiannya. Nah, kenapa penting biji-bijian? Karena membantu pencernaan. Nah, kalau pencernaannya bagus, limbah atau toksin atau racun yang dibawa dari makanan itu bisa dicegah masuk ke dalam tubuh. Nah, tadi kita sudah bahas ginjal itu fungsinya salah satunya memfiltrasi atau memfilter racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau kita mengurangi beban kerjanya dengan cara mengurangi racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah,
biji-bijian juga bagus karena mengandung indeks glikemik yang rendah. Ya, jadi bagus untuk yang diabetes terutama ya. Kemudian nomor 6 adalah jangan lupa bawang putih, bawang merah ya, karena mengandung alisin, sifatnya antiinflamasi, antioksidan. Nah, dari penelitian, bawang ini bagus untuk fungsi ginjal. Jadi fungsi ginjalnya bisa naik, kemudian peradangannya turun. Jangan lupa kalau makan sebaiknya sekarang mengandung bawang gitu ya. Digunakanlah dalam setiap makanan yang kita makan. Contoh masukin dalam sambal, dalam sop atau tumisan ya, atau saus gitu ya. Nah, ini mudah sekali karena bawang di Indonesia mudah ditemukan. Nah, berikutnya adalah herbal. Herbal yang sebenarnya biasa kita makan juga, misalkan di sup atau apa ya, peterseli dan ketumbar ya, daun ketumbar. Nah, ini mengandung antioksidan kuat, bagus untuk membantu memperbaiki fungsi ginjal. Selain dia antioksidan juga mengandung vitamin A, C, K, dan mineral seperti kalium. Tadi kan ginjal kita sangat butuh elektrolit ya. Nah, kemudian si peterseli dan ketumbar ini sifatnya diuretik. Diuretik itu membantu diuretik itu adalah sesuatu yang membantu kita buang air kecil. Ya, diuretik menahan cairan. Nah, tadi fungsi ginjal itu salah satunya menyaring toksin atau menyaring racun dengan cara apa? Mengeluarkan lewat urin atau lewat kencing. Nah, orang yang gagal ginjal atau ginjalnya fungsinya menurun biasanya ada penurunan produksi urin gitu. Nah, dengan membantu dengan peterseli, ketumbar ya, herbal-herbal ini Anda bisa membantu ginjal untuk memproduksi urin ya. Jadi dengan begitu toksinnya akan berkurang. Nah, peterseli atau ketumbar ini bisa dikonsumsi, Anda masukin dalam sop atau masukin dalam tumisan. Ya, itu juga bisa. Nah, berikutnya kalium. Nah, ini ada namanya paradoks ya. Yang penting adalah seimbang. Kenapa paradoks? Karena kalium itu penting, terutama pada penurunan fungsi ginjal gitu ya. Tapi kalau kelebihan malah jadi ancaman, namanya hiperkalemi. Ya, jadi kalau kita mau masukin suplemen kalium, sebaiknya kita periksa dulu kaliumnya berapa. Kalau kurang, baru kita asumsi asup dengan kalium. Contohnya misalkan pisang dan lain-lain. Pisang, jeruk, melon gitu ya. Itu bagus gitu. Karena mengandung banyak kalium. Tapi banyak orang akhirnya terlalu banyak kalium, namanya hiperkalemi, itu juga sesuatu yang berbahaya. Jadi konsumsi dalam batas wajar aja. Terutama orang yang penurunan fungsi ginjal. Kenapa? Karena keseimbangan elektrolitnya pasti terganggu ya. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan kalium ya. Tapi kalau dietnya tidak makan kalium, dia bisa hipokalemi. Jadi orang yang penurunan fungsi ginjalnya turun ya, fungsi ginjalnya mengalami penurunan, itu sulit untuk menjaga keseimbangan kalium ya. Bisa terlalu berlebihan atau terlalu kekurangan. Jadi kan takut nih makan pisang, jeruk, melon gitu ya, atau buah-buahan atau suplemen kalium gitu ya. Intinya adalah supaya Anda tidak berlebihan atau kekurangan. Periksa dulu berapa kadar kaliumnya. Kalau rendah, boleh makan dalam jumlah yang banyak, atau kalau perlu dengan suplemen. Tapi kalau sudah berlebihan, tolong di stop ya. Pisang, jeruk, melon, kemudian suplemennya juga tolong dihentikan karena takut jadi hiperkalemi. Ya, jadi sebaiknya supaya tahu berapa yang dibutuhkan ya, konsultasi dengan profesional ya, konsultasi dengan dokter Anda. Nah, berikutnya adalah paprika. Paprika ada merah, ada hijau ya. Nah, paprika hijau kemarin terbaik untuk diabetes karena gulanya paling rendah ya, karbohidratnya paling rendah, dan vitamin C-nya juga tapi paling rendah. Nah, tapi kalau untuk fungsi ginjal ya, kita usahakan yang merah. Gitu. Kenapa? Karena satu, vitamin A dan C-nya tinggi, terus antioksidannya juga paling tinggi. Ya, tapi sekali lagi bedanya dengan yang hijau, dia indeks glikemiknya atau kadar karbohidratnya lebih tinggi dari yang hijau atau yang kuning. Jadi asal tidak berlebihan, tidak apa-apa ya. Nah, si paprika merah ini rendah kalium sehingga ramah untuk ginjal. Jadi Anda tidak perlu khawatir hiperkalemi. Jadi bisa ditambahin ke salad, ke tumisan, atau Anda bisa cemil, misalkan dipotong seperti panjang-panjang seperti korek, kemudian dicocol atau dengan dressing yang rendah gula misalkan, itu juga
bagus ya. Berikutnya nomor 10 adalah minyak zaitun gitu ya. Nah, minyak zaitun itu fungsinya untuk jantung bagus, tapi untuk ginjal juga bagus. Jadi dapat dua manfaat sekaligus ya. Nah, dia punya lemak tak jenuh tunggal dan antioksidan. Jadi antiinflamasinya bagus untuk ginjal, antioksidannya ya juga lemak tak jenuhnya juga bagus untuk jantung ya, dan bagus juga untuk ginjal ya, untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah gitu ya. Jadi ganti lemak jenuh Anda dengan lemak yang tak jenuh ya. Kalau minyak zaitun mahal gimana? Boleh cari yang lain, misalkan alpukat itu juga oke ya. Nah, bisa minyak zaitun ini ditaruh di atas salad sebagai dressing atau di saus celup tadi. Anda bisa bikin minyak zaitun dengan lada, dengan garam, kemudian untuk cocolan garam sedikit gitu ya, dengan untuk cocolan tadi paprika atau sayur-sayuran gitu ya. Itu juga bisa untuk cemilan. Nah, yang terakhir adalah protein yang terbaik untuk ginjal ternyata adalah telur. Kenapa? Karena satu, asam aminonya termasuk yang paling lengkap, kemudian sumber protein yang bagus ya. Proteinnya tidak seberat protein misalkan dari daging merah dan daging putih gitu ya. Dan protein itu penting untuk fungsi ginjal walaupun ada pembatasan. Jadi misalkan tergantung Anda fungsi ginjalnya seberapa rendah atau seberapa tinggi gitu ya. Jadi ada penyesuaian protein. Jadi misalkan orang biasa itu boleh makan protein sepuasnya ya, sekenyangnya, atau mau gedein otot itu juga proteinnya butuh banyak. Tapi protein itu salah satu pembuangannya adalah lewat ginjal. Nah, kalau terlalu banyak proteinnya, beban ginjal juga semakin berat gitu. Jadi biasanya Anda ada penurunan fungsi ginjal, protein akan sedikit dikurangi supaya tidak terlalu membebani ginjal. Nah, nanti kalau fungsi ginjalnya sudah bagus, sudah naik lagi, biasanya boleh lebih banyak lagi. Nah, protein yang paling yang paling aman gitu ya, sebenarnya adalah telur untuk yang fungsi ginjalnya mulai turun gitu ya. Ya, karena telur juga fleksibel ya, bisa direbus, digoreng atau dicampur sayur atau dibikin omelet gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.